Yehuda adalah anak laki-laki keempat Yakub dari istrinya yang bernama Lea. Namanya pertama kali disebut dalam Kejadian 29 ayat 35. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama Alkitab, maka Yehuda adalah leluhur dari suku Yehuda. Dalam kitab Yobel, yaitu kitab keagamaan Yahudi kuno yang terdiri dari 50 bab atau pasal dan dipandang kanonik oleh Gereja Ortodoks Ethiopia, disebutkan bahwa Yehuda meninggal pada usia 119 tahun. Nama Yehuda merujuk kepada maksud Lea untuk memuji Tuhan karena telah berhasil memperoleh 4 orang anak laki-laki. Yehuda sudah sejak dini memimpin kakak adiknya seperti terungkap dalam cerita Yusuf. Kejadian 37 ayat 26-27, Kejadian 43 ayat 3-10, Kejadian 44 ayat 16-34, dan Kejadian 46 ayat 28. Yehuda memiliki istri bernama Shiwa. Dari istrinya ini, Yehuda memiliki 3 orang putra. Yang pertama adalah kemudian Onan, dan yang ketiga adalah Shelah. Kejadian 38 ayat 2-3. Yehuda dan saudara-saudaranya membenci Yusuf, adiknya sendiri, karena Yakub lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Yusuf bermimpi bahwa sebanyak 2 kali saudaranya tunduk padanya dan ia menceritakan kepada mereka. Hal tersebut lantas membuat Yehuda dan saudara-saudara Yusuf lainnya marah. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya menggembalakan domba-domba ayah mereka, Yusuf menghampiri mereka. Melihat Yusuf datang dari kejauhan, maka Yehuda dan saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Atas usulan Ruben, kakak tertua, mereka tidak jadi membunuh, melainkan melempar Yusuf ke dalam sumur. Tidak berselang lama, mereka melihat kafilah orang Ismail dalam perjalanannya menuju Mesir. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Yusuf lalu diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yehuda menikahkan putra sulungnya, dengan seorang perempuan Kanaan bernama Tamar. Namun mati karena kejahatannya di mata Tuhan. Karena mati sebelum memiliki anak laki-laki, maka Yehuda memberikan Onan, adik dari agar menikahi Tamar dan melahirkan putra atas nama Namun Onan juga berbuat jahat di mata Tuhan dan ia dihukum mati. Seharusnya Yehuda masih memiliki 1 anak laki-laki bernama Shelah yang ia harus berikan pada Tamar. Namun karena ia takut anak bungsunya mati, Yehuda mengusir Tamar untuk kembali ke rumah orang tuanya. Maka Tamar melakukan penipuan kepada mertuanya dengan tujuan mendapatkan keturunan dari Yehuda. Tamar menyamar menjadi wanita sundal. Keduanya lalu bersetubuh, namun Yehuda tidak tahu bahwa ia bersetubuh dengan menantunya sendiri. Ketika diketahui orang banyak bahwa Tamar telah mengandung hasil perzinahan, maka Yehuda murka dan memprovokasi agar Tamar dibakar. Namun Tamar membela diri dan menunjukkan bukti bahwa Yehuda sendiri yang menghamilinya. Tamar lalu melahirkan 2 anak kembar dan diberi nama Peres dan Zerah. Nama Peres masuk dalam silsilah Yesus Kristus, Matius 1 ayat 3. Berkat yang dicurahkan Yakub atas Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 8-12 menunjukkan bahwa dia diberikan hak kesulungan yang dengan demikian memperoleh berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Hakikat janji ini ialah bahwa semua bangsa akan diberkati olehnya melalui keturunan wanita itu. Kejadian 3 ayat 15. Yehuda diberitahu bahwa keturunannya akan mempunyai kedudukan yang umumnya lebih tinggi dari keturunan saudara-saudaranya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Kejadian 49 ayat 8-10. Nubuat ini digenapi bahwa keturunan kerajaan Israel adalah keturunan Daud yang adalah keturunan Yehuda. Kejadian 49 ayat 10 berbunyi, "Dia datang yang berhak atasnya." Akhirnya menunjuk kepada Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang dari keturunan suku Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Yakub bernubuat bahwa semua orang akan tunduk kepadanya, Kejadian 49 ayat 10, dan bahwa dia akan membawa berkat rohani yang besar, Kejadian 49 ayat 11-12. Setelah Raja Salomo mati, maka kerajaan Israel pecah menjadi 2 bagian, yakni Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam dan Samaria menjadi ibu kotanya. Sementara Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehabeam dan Yerusalem menjadi pusat pemerintahannya. Israel Selatan juga sering disebut Kerajaan Yehuda.
Suku Benyamin, suku Yehuda, dan beberapa suku Lewi yang bertugas di rumah Tuhan masuk dalam wilayah kerajaan Yehuda, sementara sisa suku Israel lainnya berada di wilayah Israel Utara.